Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi seputar P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi seputar P3K dan CPNS, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan yang diberitakan di media jpnn.com dengan judul Jelang Pengumuman Kelulusan P3K Guru 2021, Saiful membisikkan sesuatu kepada Nadiem. Dan tentunya dari Ketua Komisi 10 DPR RI, teman-teman. Dan postingan berita ini disampaikan pada hari Kamis 30 September 2021. Dan kalau kita lihat secara detail beritanya, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengaku menyampaikan pesan khusus kepada Nadiem Makarim terkait nasib para guru honorer usia 50 tahun ke atas dalam seleksi P3K 2021. Dia berharap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek itu mau memberikan afirmasi penuh kepada guru honorer yang usianya sudah mendekati masa pensiun. Beliau menjelaskan, jujur saja, usai rapat kerja dengan Mas Nadiem pada 23 September, saya sempat membisikkan agar guru honorer 50 tahun ke atas itu langsung diangkat P3K, kata Pak Saiful dalam pertemuan dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia AGPAII secara daring Kamis 30 September. Sayangnya, menurut Saiful, permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi Mas Nadiem dengan alasan bertabrakan dengan peraturan pemerintah manajemen P3K. Semua harus melalui tes dan tidak bisa langsung diangkat menjadi ASN jenis P3K. Jalan satu-satunya adalah dengan penambahan afirmasi, di mana Komisi 2 DPR menyarankan afirmasinya ditambah menjadi 30-50% dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, kondisi daerah, 3T, rawan konflik, kawasan bencana, honorer difabel. Jadi ini semangatnya menyelamatkan guru honorer yang sudah ikut tes P3K 2021 tahap 1, terutama yang belum lulus passing grade, ucapnya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini menegaskan Komisi 10 DPR akan mengawal penambahan afirmasi tersebut, mengingat afirmasi yang ada sangat tidak berkeadilan, rata 15% untuk guru honorer. Sementara peserta yang memiliki sertifikat pendidik Serdik malah diberikan afirmasi 100%. Kemudian, ketimpangannya jauh sekali. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan jauh sebelumnya agar guru honorer yang pengabdiannya panjang harus diberikan afirmasi lebih banyak, tuturnya. Kemudian dia berharap pemerintah akan mengingat kesepakatan Raker 23 September dan bisa memberikan afirmasi kepada guru honorer peserta seleksi P3K 2021 sesuai dengan aspirasi Komisi 10 DPR RI. Oke teman-teman, itulah terkait dengan penjelasan terbaru dari Komisi 10 DPR RI terkait dengan P3K Guru untuk khususnya di tahap 1. Selanjutnya sama di media jpnn.com juga dengan judul beritanya negara berutang kepada guru honorer angkat jadi PNS bukan P3K, yang diposting juga Kamis 30 September 2021. Sama dari Komisi 10 DPR RI, di mana anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki kembali mengingatkan pemerintah akan utangnya kepada guru honorer. Utang itu hanya bisa diganti dengan meluluskan semuanya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini pembahasan tambahan afirmasi di Panselnas masih berjalan. Kami berharap pemerintah akan meluluskan guru honorer
yang ikut tes P3K 2021 tahap 1, kata Profesor Zainuddin kepada jpnn.com Kamis 30 September. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengingatkan pemerintah untuk tidak hitung-hitungan untung rugi mengangkat guru honorer menjadi P3K. Seharusnya jatah guru honorer itu PNS bukan P3K. Dia menegaskan, sejak awal Komisi 10 DPR semangatnya sama, mengantarkan guru honorer menjadi PNS, namun oleh pemerintah dibenturkan dengan aturan PP Manajemen PNS yang ada batasan usia 35 tahun. Pemerintah menyodorkan solusi P3K, tetapi kemudian prosesnya dibuat rumit. Terbukti banyak guru honorer tumbang dalam tes P3K 2020 tahap 1. Kalau dibilang itu karena kualitas guru honorer rendah, ya salah besar itu. Kami saja yang duduk di DPR kalau dites lagi pasti akan seperti mereka, ucapnya. Politikus Partai Amanat Nasional PAN ini mengaku menerima banyak pengaduan dari guru honorer tua di Jawa Timur. Pengalaman mereka sudah puluhan tahun, tetapi ketika menghadapi tes 13-18 September yang lalu, gagal memenuhi passing grade. Mengapa? Karena soal-soalnya itu tidak menyesuaikan dengan kondisi para guru honorer itu. Mana itu janji pemerintah mau menyelesaikan masalah guru honorer dan mengangkat status mereka jadi ASN. Konsisten dong dengan janjinya, pungkas Profesor Zainuddin Maliki. Oke teman-teman, itulah dua informasi terupdate yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Dan mengenai untuk jadwal pengumuman, informasi belum ada tanggal kepastian, tentunya nanti akan disampaikan oleh Kemendikbudristek di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id terkait dengan hasil pengumuman untuk P3K guru di tahap 1. Semoga dengan adanya nanti penambahan konfirmasi, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan kabar gembira dengan adanya penundaan untuk pengumuman tahap 1 ini. Sekian dari Sumangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.